Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bertemu dengan Ibu Tresna Yuniar. Ibu akan menjelaskan tentang nilai dan makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya melalui model cooperative learning dengan metode Teams, Games, Turnamen, dan course review hore dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dengan mandiri dan bertanggung jawab, sehingga dapat menyajikan informasi tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan untuk menghargai perjuangan tokoh pemuda Indonesia dengan membuat proyek sederhana tentang nilai dan makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan dalam bentuk video Instagram. Indikator pencapaian: menganalisis latar belakang peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua, menganalisis dampak terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian ketiga, menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. 4. Mengaitkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan Indonesia masa kini. Kemudian 5. Membuat proyek sederhana tentang nilai dan makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan dalam bentuk video Instagram. Nah, coba perhatikan dalam kelas ini, kelas kalian nih, apakah berasal dari daerah yang sama? Lalu apa yang membuat kalian bisa bersama-sama ada di kelas tersebut? Tentu, pasti kalian berasal dari daerah yang berbeda. Kemudian mempunyai tujuan yang sama, makanya kalian sama-sama ada di kelas tersebut. Nah, kita lihat ada 2 gambar nih. Satu gambar itu tentang masa pendudukan Jepang, yang kedua itu tentang disintegrasi bangsa. Salah satunya itu PRRI Permesta. Nah, di sini kenapa Ibu memperlihatkan gambar ini? Nanti karena ada kaitannya. Karena Sumpah Pemuda ini tidak semata-mata langsung menjadi peristiwa yang wah gitu, yang besar. Melainkan baru bermaknanya itu pada masa pendudukan Jepang, kemudian benar-benar diangkat dan dijadikan sebagai peristiwa yang penting bagi Indonesia itu pada saat adanya pemberontakan PRRI Permesta. Kongres Pemuda yang pertama berbicara tentang Sumpah Pemuda yang dilahirkan dari Kongres Pemuda yang kedua. Tentu kita harus berbicara juga dengan Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda itu adalah sebuah kongres nasional yang 2 kali diadakan di Jakarta. Kongres pertama dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan kongres ini itu menghasilkan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPPI). Nah, dari PPPI yang tadi itu akhirnya PPPI menggagas untuk diadakan lagi Kongres Pemuda yang kedua. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini dihadiri oleh Yong Java, Yong Sumatera dan Bon, Yong Batak, Bon, Pemuda Indonesia, Yong Islam Minten Bon, Yong Celebes, Karukun, Yong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Nah, perlu diketahui ya, Skarukun itu merupakan pemuda yang berasal dari suku Sunda. Nah, suku Sunda di sini tidak memakai kata Sunda. Artinya, orang-orang Sunda di sini itu sudah mengesampingkan kedaerahannya gitu, berbeda dengan yang lain yang masih menyematkan nama daerahnya. Kongres ini diadakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda yang memang awalnya tidak bertujuan untuk melahirkan sebuah ikrar ya. Rapat yang pertama itu Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingenboan, Lapangan Benteng, dan sambutannya Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin yang menganggap bahwa hubungan persatuan dengan pemuda menurutnya ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia. Di antaranya itu 1. Sejarah, 2. Bahasa, 3. Hukum adat,
tempat pendidikan, dan yang kelima adalah kemauan dari diri sendiri tentunya. Nah, rapat yang kedua itu besoknya, Minggu 28 Oktober 1928 di gedung OSH Java Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya itu adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Nah, yang bersependapat bahwa setiap anak itu harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, dan pendidikan ini bukan hanya didapatkan dari sekolah, melainkan di rumah juga gitu. Dan yang terakhir, rapat ketiga masih di hari yang sama, yaitu Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesius Clubhouse Kramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Nah, pada sesi ini Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan menurut Tambulan itu gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional, jadi menyatu gitu. Nah, gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar dapat disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Jadi untuk memperjuangkan sesuatu itu harus ada gerakan kepanduan. Nah, ini merupakan panitia Kongres Pemuda Jilid kedua ya, yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, kemudian ada Joko Marsaid sebagai wakil ketua, ada Muhammad Yamin sebagai sekretaris, Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Nah, kemudian dibantu oleh 5 pembantu panitia. Nah, pasti udah pada tahu dong isi dari Sumpah Pemuda. Yang intinya itu bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi di sini menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bukan bahasa yang satu, hanya bahasa Indonesia ya. Jadi tetap menghargai dan menggunakan bahasa daerah, tetapi ketika setiap daerah itu bersatu memakai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, agar semua dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, kita bahas ya makna Sumpah Pemuda yang tadi tidak wah pada zamannya atau 1928. Pada zamannya Sumpah Pemuda itu bukan sebagai peristiwa yang luar biasa. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi penting dan bermakna itu justru pada tahun sesudahnya, yaitu pada zaman pendudukan Jepang 1942-1945, dan baru benar-benar sangat penting itu terutama 1950-1960-an ketika terjadi disintegrasi bangsa yang tadi PRRI Permesta. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda adalah bukti nyata sumbangsi perjuangan para pemuda. Memang bahkan manifesto politik yang pada tahun 1925 yang digagas oleh siapa? Perhimpunan Indonesia itu justru lebih penting karena benar-benar ingin menunjukkan ingin Indonesia merdeka gitu, sesuai dengan majalah yang mereka buat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.